Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ria Priyanti dengan NPM 0227241152, kelas 3E Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Teori Keuangan dan Perbankan Syariah. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pengertian keuangan syariah, prinsip-prinsip dasar, perbedaan dengan sistem konvensional, hingga tantangan, regulasi, dan penerapan teknologi modern. Harapan saya, semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimana sistem keuangan syariah dapat menjadi solusi keuangan yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke teori dan praktiknya, penting bagi kita untuk memahami dulu konsep dasar dari keuangan syariah itu sendiri. Secara umum, keuangan syariah dapat diartikan sebagai sistem keuangan yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum Islam, di mana seluruh transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Namun, keuangan syariah tidak hanya tentang menghindari yang haram. Lebih dari itu, sistem ini juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan umat. Artinya, keuangan syariah menekankan prinsip transparansi, saling tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, dalam keuangan syariah, ketika seseorang meminjam dana untuk usaha, hubungan antara bank dan nasabah bukanlah hubungan kreditur dan debitur semata, melainkan mitra usaha yang saling berbagi hasil dan risiko. Ini berbeda jauh dari sistem keuangan konvensional, di mana bunga menjadi sumber keuntungan utama bank tanpa memperhatikan kondisi usaha nasabah. Di tengah tantangan global seperti krisis finansial, ketimpangan ekonomi, dan praktik spekulasi berlebihan, keuangan syariah justru hadir dengan sistem yang lebih stabil, realistis, dan beretika. Dengan dasar inilah, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu prinsip dasar keuangan syariah. Ada 3 prinsip utama yang menjadi landasan sistem keuangan syariah, yaitu larangan riba, gharar, dan maisir. Yang pertama yaitu riba. Riba berarti tambahan yang diambil tanpa adanya aktivitas usaha atau risiko nyata. Contohnya adalah bunga pinjaman. Dalam Islam, riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko, sedangkan pihak lain bisa mengalami kerugian meskipun sudah berusaha. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Quran antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Artinya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar bahwa transaksi keuangan harus berbasis pada aktivitas nyata, bukan pada uang yang menghasilkan uang secara pasif. Yang kedua yaitu gharar. Gharar berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam akad transaksi. Misalnya, menjual barang yang belum pasti ada, belum diketahui kualitasnya, atau tidak jelas kapan akan diserahkan. Gharar dilarang karena bisa menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Sistem keuangan syariah menuntut kejelasan akad, baik dari segi objek, waktu, maupun nilai transaksi. Yang ketiga, maisir. Maisir atau perjudian merupakan segala bentuk transaksi yang didasarkan pada untung-untungan. Dalam konteks modern, maisir juga bisa terjadi dalam praktik spekulatif seperti trading tanpa dasar analisis yang jelas atau investasi yang hanya bergantung pada keberuntungan. Ketiga prinsip ini, yaitu yang tadi saya jelaskan, larangan riba, gharar, dan maisir, menjadi pondasi agar seluruh aktivitas keuangan berlangsung secara adil, transparan, dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Keuangan syariah pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sistem perekonomian yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual dan sosial yang kuat. Secara umum, keuangan syariah memiliki 3 tujuan utama, yaitu tujuan ekonomi,
sosial, dan spiritual. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih mendalam. Pertama, dari sisi ekonomi. Tujuan utama keuangan syariah adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, adil, dan berkeadilan dengan mengedepankan investasi yang berbasis pada sektor real atau kegiatan ekonomi nyata. Artinya, setiap transaksi dalam sistem keuangan syariah harus memiliki dasar kegiatan usaha yang benar-benar terjadi, bukan sekedar transaksi spekulatif seperti yang umum terjadi dalam sistem konvensional. Melalui prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing, seperti yang terdapat dalam akad mudharabah dan musyarakah, keuangan syariah berupaya menyeimbangkan risiko antara pihak penyedia dana dan pengelola usaha. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keadilan ekonomi bisa tercapai. Sistem ini juga membantu mengurangi ketimpangan ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif karena berfokus pada kebermanfaatan nyata bagi masyarakat. Yang kedua, dari sisi sosial. Keuangan syariah tidak hanya berfungsi untuk mencari keuntungan, tetapi juga berperan besar dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, sistem ini membantu menyalurkan sebagian kekayaan dari golongan yang mampu kepada yang membutuhkan. Sebagai contoh, lembaga keuangan syariah seperti Basnas atau lembaga amil zakat turut berperan dalam mengelola dana sosial agar dapat digunakan untuk kegiatan produktif seperti pemberdayaan UMKM, beasiswa pendidikan, dan pembangunan fasilitas umum. Dengan demikian, fungsi sosial keuangan syariah adalah untuk mewujudkan keadilan distributif di mana kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu dari sisi spiritual. Ini adalah aspek yang membedakan keuangan syariah dengan sistem keuangan lainnya. Dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi bukan hanya urusan dunia, tetapi juga bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan aturan syariah. Oleh karena itu, keuangan syariah menuntun umat untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang bersih dari riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi judi. Prinsip ini tidak hanya menjaga keberkahan harta, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, tujuan spiritual keuangan syariah adalah membangun manusia yang tidak hanya sejahtera secara materi, tetapi juga tenang secara batin karena hartanya diperoleh dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuangan syariah memiliki fungsi yang sangat luas, tidak hanya sebagai alat transaksi keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, sistem ini diharapkan mampu menciptakan perekonomian yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan, serta mendorong terbentuknya masyarakat yang makmur dan bermoral tinggi. Nah, teman-teman tahu gak apa perbedaan utama antara keuangan syariah dan keuangan konvensional? Secara umum, perbedaannya bisa dilihat dari tujuan, sumber keuntungan, dan mekanisme transaksi. Dalam sistem konvensional, tujuan utamanya adalah profit atau laba sebesar-besarnya. Bank berperan sebagai pemberi pinjaman dan menarik bunga dari nasabah tanpa memperdulikan apakah usaha tersebut untung atau rugi. Sementara dalam sistem syariah, tujuannya tidak hanya profit, tetapi juga keberkahan dan keseimbangan sosial. Bank berperan sebagai mitra usaha bukan sekadar pemberi pinjaman. Contohnya, jika seseorang ingin membuka usaha makanan, bank syariah tidak memberi pinjaman berbunga. Sebaliknya, bank akan menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil. Jadi, ketika usaha itu untung, bank dan pengusaha sama-sama mendapatkan hasil sesuai kesepakatan. Tapi kalau rugi, maka risiko juga ditanggung bersama. Inilah yang disebut risk sharing, salah satu ciri khas keuangan syariah. Sedangkan sistem konvensional bersifat risk transfer,
di mana risiko hanya dibebankan kepada nasabah. Dengan cara ini, sistem keuangan syariah berupaya menciptakan hubungan ekonomi yang lebih manusiawi, etis, dan seimbang. Agar sistem keuangan syariah bisa berjalan, dibutuhkan instrumen atau akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Beberapa di antaranya adalah yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah atau akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib. Pemilik modal memberikan dana sedangkan pengelola menjalankan bisnis. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali ada kelalaian dari pengelola. Yang kedua yaitu musyarakah atau kerja sama dua pihak atau lebih yang sama-sama menanamkan modal. Masing-masing ikut menanggung risiko dan menikmati hasil sesuai porsi kontribusinya. Akad ini cocok untuk usaha bersama atau investasi jangka panjang. Yang ketiga yaitu murabahah atau akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi sebagai margin. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan kendaraan, rumah, dan peralatan bisnis. Keempat yaitu ijarah atau akad sewa menyewa. Misalnya, bank menyewakan kendaraan atau alat produksi kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Ada juga bentuk ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Kelima yaitu wakalah dan kafalah. Wakalah berarti perwakilan, biasanya digunakan dalam transaksi keagenan atau pembayaran zakat. Sedangkan kafalah berarti penjaminan, sering digunakan dalam kegiatan pembiayaan untuk menjamin kelancaran pembayaran. Melalui berbagai instrumen ini, keuangan syariah memastikan bahwa seluruh transaksi berbasis pada kegiatan ekonomi nyata, bukan spekulasi atau manipulasi. Selain perbankan syariah yang sering kita dengar, sistem keuangan syariah sebenarnya juga mencakup berbagai lembaga keuangan non-bank yang perannya tidak kalah penting dalam mendukung kegiatan ekonomi umat. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk memperluas akses keuangan yang halal, membantu masyarakat kecil, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi di berbagai sektor tetap berjalan sesuai prinsip Islam. Secara umum, ada 4 jenis lembaga keuangan non-bank syariah yang utama. Yang pertama yaitu asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah atau disebut juga dengan takaful adalah bentuk perlindungan finansial yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan tanggung jawab bersama. Berbeda dengan asuransi konvensional yang berorientasi pada keuntungan perusahaan, asuransi syariah menekankan pada kerjasama dan solidaritas antar peserta. Konsepnya sederhana. Setiap peserta menyetorkan dana ke dalam tabarruk, yaitu dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Jika salah satu peserta mengalami musibah atau kerugian, maka dana dari tabarruk ini akan digunakan untuk membantu menutupi kerugian tersebut. Sebagai contoh, dalam asuransi syariah kesehatan, setiap peserta menyisihkan sebagian iuran bulanan ke dana tabarruk. Ketika salah satu anggota mengalami sakit dan membutuhkan biaya pengobatan, dana itu akan digunakan untuk membantunya. Dengan demikian, semua peserta saling menanggung risiko secara adil dan penuh keikhlasan. Selain itu, pengelola asuransi syariah hanya berperan sebagai mudharib, yaitu pengelola dana yang bertugas mengatur dana peserta dengan prinsip kehati-hatian. Pengelola tidak memiliki hak penuh atas dana peserta dan tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk investasi yang melanggar syariah. Contohnya, dana tidak boleh ditempatkan pada perusahaan yang bergerak di bidang alkohol, perjudian, atau riba. Jadi, tujuan utama asuransi syariah bukan sekedar mencari laba, tetapi membangun semangat kebersamaan dan perlindungan sosial di antar umat. Yang kedua yaitu pasar modal syariah.
Pasar modal syariah adalah bagian dari sistem keuangan syariah yang menyediakan sarana investasi halal bagi masyarakat. Instrumen utamanya meliputi saham syariah dan sukuk atau obligasi syariah. Berbeda dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah hanya memperdagangkan saham dari perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Artinya, perusahaan yang memproduksi minuman keras, rokok, perjudian, atau yang mengandung unsur riba tidak boleh terdaftar di pasar modal syariah. Di Indonesia, kita mengenal Indeks Saham Syariah Indonesia dan Jakarta Islamic Index yang berisi daftar saham-saham yang telah lolos seleksi oleh Dewan Syariah Nasional. Investor dapat berinvestasi di saham-saham ini tanpa khawatir melanggar syariat. Selain saham, ada juga sukuk syariah, yaitu surat berharga yang diterbitkan berdasarkan akad syariah seperti ijarah atau sewa dan mudharabah atau bagi hasil. Sukuk ini bukanlah pinjaman berbunga seperti obligasi konvensional, melainkan investasi pada aset real yang menghasilkan pendapatan halal. Contohnya, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sukuk negara retail yang bisa dibeli masyarakat umum dan dana hasil penjualannya digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur halal seperti pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit. Dengan adanya pasar modal syariah, umat Islam kini bisa berinvestasi dengan aman, halal, dan tetap memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi nasional. Yang ketiga yaitu Baitul Mal wat Tamwil atau yang sering disingkat dengan BMT. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam membantu masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Secara sederhana, BMT memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu Baitul Mal, yaitu pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua yaitu Baitul Tamwil, yaitu kegiatan usaha produktif seperti pembiayaan dan simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil. Contohnya, seorang pedagang kecil yang ingin menambah modal untuk usahanya bisa mengajukan pembiayaan ke BMT melalui akad mudharabah atau murabahah. BMT akan memberikan modal dengan sistem bagi hasil yang adil, tanpa bunga dan tanpa menjerat nasabah seperti praktik rentenir. Menariknya, BMT tidak hanya memberikan bantuan modal, tapi juga pendampingan usaha agar nasabah bisa berkembang secara berkelanjutan. Inilah yang membuat BMT disebut sebagai lembaga ekonomi umat, karena fokusnya bukan hanya keuntungan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah. Yang terakhir yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah memungkinkan seseorang memperoleh dana tunai dengan menjaminkan barang berharga tanpa bunga atau tambahan yang dilarang syariat. Prinsip utamanya adalah pihak yang meminjamkan dana hanya boleh mengambil biaya administrasi atau pemeliharaan barang, bukan bunga pinjaman. Sebagai contoh, jika seseorang menggadaikan perhiasan emas senilai 5 juta rupiah, maka ia akan mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksirannya. Saat melunasi, ia hanya perlu membayar pokok pinjaman ditambah dengan biaya penyimpanan barang tanpa tambahan bunga. Pegadaian syariah menjadi solusi cepat dan halal bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak, misalnya untuk biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan mendadak lainnya, tanpa terjerat praktik riba. Selain itu, Pegadaian Syariah juga memiliki produk inovatif seperti rantas jilid atau gadai sertifikat dan pembiayaan logam mulia, semuanya tetap mengikuti prinsip Islam. Jadi, dari keempat lembaga non-bank syariah ini, asuransi syariah, pasar modal syariah, BMT, dan pegadaian syariah, kita bisa melihat bahwa sistem keuangan syariah memiliki jangkauan yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada bank, tetapi juga menyentuh aspek sosial, investasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.
keempat lembaga ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi Islam yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial. Melalui lembaga non-bank inilah, prinsip keuangan syariah dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dari tingkat bawah hingga nasional. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghubungkan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Produk-produk yang ditawarkan antara lain yaitu tabungan dan deposito berbasis bagi hasil atau mudharabah bunga, pembiayaan berbasis murabahah atau jual beli, dan musyarakah atau kerjasama modal. Yang selanjutnya yaitu layanan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Bank syariah tidak hanya mengejar laba, tapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Banyak bank syariah di Indonesia aktif membiayai UMKM, pertanian, dan sektor halal seperti kuliner, pariwisata, dan fashion muslim. Dengan cara ini, perbankan syariah menjadi alat pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Di era digital, peran teknologi sangat besar dalam perkembangan keuangan syariah. Kita mengenal fintech syariah, yaitu platform keuangan berbasis digital yang mengikuti prinsip syariah. Contohnya, aplikasi pembiayaan syariah online, platform crowdfunding syariah, dompet digital, dan investasi halal. Teknologi membuat akses layanan keuangan menjadi lebih cepat, mudah, dan inklusif. Dengan ini, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil pun dapat menikmati layanan keuangan syariah tanpa harus datang ke bank. Selain itu, teknologi juga mendorong transparansi dan mengurangi potensi penipuan dalam transaksi keuangan. Di Indonesia, pengawasan keuangan syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Syariah Nasional (MUI). OJK memastikan sistem keuangannya stabil, sementara DSN MUI memastikan seluruh produk dan akad sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, setiap bank syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memantau kegiatan operasional agar tetap sesuai syariat. Kehadiran regulasi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, mencegah penyimpangan, dan menumbuhkan industri keuangan syariah secara sehat. Penerapan keuangan syariah di lapangan tentu tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi antara lain, yaitu satu, kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak yang beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, padahal berbeda dalam akad, tujuan, dan prinsip dasarnya. Yang kedua yaitu regulasi dan infrastruktur yang belum optimal. Masih diperlukan aturan yang lebih rinci dan seragam agar produk-produk syariah bisa berkembang dengan baik. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia terbatas. Masih sedikit profesional yang menguasai fikih muamalah sekaligus ilmu keuangan modern. Yang berikut yaitu persaingan dengan sistem konvensional. Bank konvensional sudah mapan dan memiliki jaringan luas, sehingga bank syariah perlu terus berinovasi agar dapat bersaing. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar sistem keuangan syariah bisa tumbuh lebih cepat dan dipercaya luas. Baik teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di akhir pembahasan. Dari seluruh materi dapat kita simpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah adalah sistem ekonomi yang beretika, transparan, dan berkeadilan. Dengan menjauhi riba, gharar, dan maisir,
serta menerapkan konsep bagi hasil. Sistem ini menciptakan keseimbangan antara keuntungan duniawi dan nilai spiritual. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami, mengembangkan, dan memasyarakatkan sistem keuangan syariah agar mampu menjadi bagian dari solusi ekonomi yang lebih adil dan berkah bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang dunia keuangan Islam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.